Baik, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Dipuji dan dimuliakan akan nama-Mu Tuhan, sebab kasih setiamu yang tetap kami alami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, agar dapat tertanam baik dalam pemikiran kami masing-masing, serta dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, sambut sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama pada saat ini, saya telah ambil dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Syafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Itulah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Namun saya akan memberikan sebuah tema, yaitu dipanggil untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang saat ini ingin melayani Tuhan, tetapi kadang-kadang masih pilih-pilih jenis pelayanan. Ada juga yang mau melayani Tuhan hanya sebatas mood saja, hanya dalam happy saja, hanya dalam kesenangannya saja ia melayani Tuhan. Ada juga orang yang mau melayani Tuhan karena ia merasa senang, ia pada saat bahagia ia melayani Tuhan. Tetapi banyak orang yang kadang-kadang ketika ia sedang mengalami kendala, ketika ia sedang mengalami masalah, di situ sudah tidak ada lagi pelayanan bagi Tuhan, bahkan berhenti untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita pada saat ini, ketika Elia adalah seorang yang dipanggil Tuhan melalui Nabi Elia. Ia dipanggil pada saat ia sibuk bekerja, bukan pada saat ia sedang menganggur atau sedang tidak ada pekerjaan. Elisa sedang sibuk membajak dengan 12 pasang lembu. Hal ini menunjukkan bahwa Elisa adalah seorang yang kaya. Tapi ketika Elia datang menghampirinya dan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, Elisa langsung bergegas meninggalkan pekerjaannya dan segera merespon apa yang dilakukan oleh Elia, sebab Elisa tahu bahwa Elia adalah nabi atau suruhan Tuhan. Jadi jubah nabi merupakan tanda dari pekerjaan nabi, sehingga ketika Elia melempar jubahnya kepada Elisa, itu berarti bahwa Elia menunjuk Elisa untuk mengikutinya, mula-mula menjadi pelayan dan akhirnya menjadi pengganti Elia.
Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam 2 Raja-Raja pasal ayat 13 dikatakan bahwa Elisa rela berkorban, ia melepaskan segala sesuatu yaitu keluarga, rumah, pekerjaan, dan merespon untuk panggilan Tuhan dan datang untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada pertanyaan di sini bahwa apakah kita mau mengikuti panggilan Tuhan dan rela melepaskan semua yang menghalangi kita untuk Tuhan dalam kehidupan setiap hari? Tuhan tidak melihat hati, Tuhan tidak melihat apa latar belakang kita, Tuhan tidak melihat seberapa besar harta kita atau seberapa besar kaya kita atau teman miskin, tetapi ketika kita memiliki jabatan maupun mempunyai harta, itu sepenuhnya adalah dari Tuhan. Jadi bukan karena banyak harta atau kaya miskin, memiliki jabatan atau tidak, bukan itu yang menghalangi kita untuk datang melayani kepada Tuhan. Jadi pemuda-pemudi yang sama dikasihi Tuhan, apa yang kita mau ambil dari sini yaitu ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, sebaiknya kita tidak beralasan bahwa kita sedang sibuk, kita sedang ada kegiatan, kita tidak punya waktu untuk Tuhan, tetapi marilah kita semestinya kita belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Setiap kita orang percaya dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan, sebab Kristus sendiri telah lebih dahulu melayani kita. Karena itu ketika kita dipanggil olehnya, mari kita meresponnya dengan mengikuti panggilannya serta meninggalkan hal yang dapat menghalangi kita untuk menjawab panggilan Tuhan. Amin. Firman Tuhan.